Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan berbincang perekonomian di Indonesia. Belum beliau mulai, kami minta dulu untuk memperkenalkan diri. Ya pemirsa, kenal dulu nih, silakan. Ya, jadi makasih Mbak Mary. Kalau saya sendiri, sebenarnya backgroundnya cukup macam-macam, jujur aja, dari teknologi, startup, entrepreneur, perubahan iklim, berbagai industri. Tapi memang 3 tahun terakhir ini saya fokusnya betul-betul di ekonomi. Saya jadi sedang mengambil doktorat di ekonomi UI dengan fokus kecerdasan buatan AI dan machine learning khusus buat ekonomi fokusnya. Mas Diko ini pemirsa bertanya, siapa sih Mas Diko gitu loh, coba dijelasin dulu secara personal, mungkin dari keluarga boleh dong. Gitu ya. Biar pemirsa pada kenal dulu. Iya. Jadi saya putra almarhum Riza Ramli. Seperti yang mungkin teman-teman tahu, ya kan beliau sangat ekonomi pro rakyat. Ya kan backgroundnya sebenarnya cukup mungkin kalau yang baru-baru tahunya sebagai politikus, tapi sebenarnya di hatinya beliau adalah seorang ekonom. Beliau juga berperan besar ketika krisis 98, krisis moneter, tidak lama setelah itu Gus Dur naik. Nah, yang bikin pas itu dari minus 4,5% naik ke 3,5% itu adalah beliau dan Gus Dur. Ya kan? Jadi memang track recordnya lebih profesional, tidak terafiliasi politik. Dan beliau karena mungkin beliau juga seorang yatim piatu ya, jadi memang hatinya sangat sangat tergerak dan itu juga terlihat di aliran ekonominya gitu. Jadi mungkin ada yang bilang ekonomi pro rakyat, ekonomi konstitusi, tapi intinya perubahan itu benar-benar berasal dari rakyat. Pada saat Bapak berkumpul di situ, lagi Iya, jadi saya selalu support lah. Kalau dulu mungkin kita berharap Pak Ramli lah ya, yang bakal benerin Indonesia jujur. Jadi kalau dari keluarga itu kurang lebih selalu support. Dan saya juga lama di pasar modal. Jadi bahkan dari kecil pun jadi saya udah biasa feeding apa informasi, angka-angka itu biasanya malah dari saya sebenarnya. Dari dulu. Dan emang saya juga setelah beliau meninggal, satu yang kita sayang banget itu kita keluarga sempat diskusi kan, ini apa nih kita legacy yang kita mau terusin. Kan beliau sangat macam-macam ya kegiatannya. Tapi yang paling kita sayang adalah sebenarnya soal warisan itu adalah pemikiran. Jadi makanya kenapa akhirnya saya juga memutuskan buat mendalami ekonomi lagi di UI, ya salah satunya buat meneruskan pemikiran-pemikiran itu. Gitu. Maksudnya saya juga sebenarnya kan udah berumur ya, sekarang umur 40 plus gitu, jadi sekolah lagi tuh benar-benar udah buat nerusin. nggak nampak. Ya, Emang background ekonomi. saya lama di keuangan pasar modal. Oh, pasar Modal. Jadi ya nyerempet-nyerempet dikit lah. Jadi Dan dari tamat kuliah di UI. saya sekarang S3 dulu, tapi saya sebenarnya awalnya di komputer, lalu dilanjutin sempat bisnis juga. Gitu. Jadi ekonomi itu bukan, kan ekonomi macam-macam ya, ada yang makro banget, pertumbuhan PDB, di lain sisi ada yang mikro banget, apa sih, ibu-ibu di pasar, ya kan. Jadi alhamdulillah saya udah cukup quite involved di banyak sektor sih. Ya kan. Dan sekarang lagi mendalami AI. Mendalami AI untuk ekonomi, jadi khusus untuk ekonomi. Makro. Jadi mungkin pemirsa bertanya, AI ke ekonomi itu bagaimana ya? iya. Karena saya juga sempat bikin juga tuh AI. Ada kemarin saya klik apa yang lagi heboh di TikTok ini, Google Gemini. Iya. Yang bisa bikin. Benar-benar. Ternyata pidato orang pun bisa Dibuat sendiri ya. Iya. Itu luar biasa ya. Iya. Nah, bagaimana menyambungkan AI tersebut dengan ekonomi? Nah, mungkin saya langsung aja ya ke materi. Mangga. Jadi mungkin yang pertama
konteksnya mungkin lebih machine learning ya, jadi sedikit lebih lebih mundur daripada AI. Jadi AI itu apa, dia bagus kan buat prediksi ya, makanya dia bisa nulis kan. Jadi kalau dulu kalau komputer itu dia bisa ngitung, tapi sekarang yang AI ini menarik karena dia bisa nulis, bisa kreatif, ya kan. Jadi kalau saya konteks yang soal machine learning dan AI ini sebenarnya cukup spesifik. Mungkin Mbak Mary dan teman-teman tahu juga, kadang-kadang masalah transparansi data di negara ini sangat sulit gitu. Jadi kemarin mungkin namanya, oh PDB 5,12%, beneran nggak ya ini nggak ya? Gitu. Jadi saya mencoba menggunakan machine learning biar confirm ini benar apa enggak. Ya kan, lalu juga misalnya contoh di angka-angka kayak yang besar ya, misalnya PDB. PDB itu kita biasanya statistik ada semacam discrepancy, itu sekitar 4%, dan itu 800 triliunnya cukup besar ya. Jadi kayak banyak hal-hal yang kurang kurang ini ya. Jadi dulu misalnya Kemenq dia tiap bulan tuh isu tuh APBN kita. Tapi ada periode dia sempat nggak isu juga. Jadi ada masalah keterbukaan nih di negara kita soal data gitu. Jadi harapannya machine learning bisa mengisi kekosongan transparansi data ini sih Mbak. Apa ada connect dengan government? Enggak. Posisinya? Dari luar aja sendiri. Jadi kita kayak pasar aja kan, kalau pasar itu kan dia dapat datanya yang dikeluarin aja kan, kita nggak bisa dapat data lebih gitu. Jadi kita konsepnya menggunakan data apa yang diberikan aja. Jadi output dari kebijakan sekarang Lebih terus sekarang untuk buat akademik aja Mbak. Untuk akademik aja. Iya. itu kan adalah Jadi kita mau prediksi nih, misalnya kemarin kan rame-rame, ini beneran nggak sih PDB kan, mungkin teman-teman tahu juga PHK lagi banyak. iya. Terus ada dari PMI itu industri manufaktur, dia survei lagi ini nggak lagi berkurang semua indikator. PDB Tapi PDB kita naik gitu. Jadi harapannya sih ya ini bisa menjelaskan kenapa dia naik, kalau memang benar naik atau memang angkanya seharusnya dikoreksi. Sebagai cek dan recheck betul. ini ekonomi. Berarti posisi Mas Dipo ini kan ya walaupun belum outputnya disentuh untuk negara, Ya, ya, ya. tetapi Mas Dipo ini bagus posisinya. Kenapa? Karena penyimbang. Bisa jadi Iya, ya, penyimbang jadi dong. penyimbang, jadi buat check and recheck lah. Karena terus terang aja nih, kayak kemarin data kemiskinan nih kalau nggak salah, yang katanya oh kemiskinan menurun. Ternyata bukan data kemiskinan menurun, tapi datanya yang dirubah. Iya, jadi Nilai ukur atau tolak ukur yang dirubah. Betul iya, gitu kan? iya. Menarik nih Iya. Mbak, mungkin kalau boleh sebentar kasih waktu buat kemiskinan, kan menurut saya ini isu yang sangat penting ya. Saya jujur aja, saya senang sekali isu kemiskinan itu rame, jujur aja. Karena ini masalah struktural yang ada di Indonesia bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Jadi bukan masalah Jokowi, atau sebelum Jokowi juga ada masalah. Ya kan. Jadi untuk perbandingan, si BPS itu dia menggunakan batas ambang Rp20.000 per hari. Mungkin itu dibaca teman-teman ya. Per hari per orang. Per orang, per hari 20.000 per orang. Ya itu jadi kalau dikali 30 ya 600.000 lah. Tapi sih Bank Dunia tuh dia baru mengeluarkan data di bulan eh, Juni, dia ada report baru menggunakan data 2004, dan itu menunjukkan lebih dari 2/3 orang Indonesia hidup di bawah kemiskinan. Ya, 2/3. Dan itu standarnya 50.000 per hari atau 1,5 juta per bulan. Ya. Jadi ada 70, lebih dari hampir 70% lebih itu di bawah 50.000. Itu jumlah angkanya adalah 194 juta orang. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita bayangin ini misalnya handphone gitu kan. 60%. Lebih hampir 70%. Jadi kita bayangin ini satu handphone. Ya kan? Kita bayangin ya 194 juta handphone ini sebanyak apa? Berapa kardus, berapa gudang buat nyimpen 194 juta. Nah, bayangin itu orang. Ya kan? Itulah jumlah masalah yang kita harus di bangsa ini sekarang. Soal kemiskinan ini. Dan si Bank Dunia dan BPS sebenarnya mereka menggunakan data sama. Sebenarnya Susenas. Dua-duanya menggunakan data Susenas. Hanya batas ambangnya yang beda. Ya kan? Jadi BPS bilang lo kalau di bawah 20.000, di atas 20.000 ya lo nggak miskin. Sedangkan kalau BPS enggak, buat hidup itu lo perlu 50.000 ya, per hari. Jadi siapa yang dianggap dan siapa yang enggak dianggap miskin. Gitu. Jadi kalau memang ini masalah yang cukup serius sih menurut saya. Cukup serius karena dimanapun juga si konsumsi rumah tangga, ya kan, jadi si orang miskin pengeluaran dia buat belanja, buat listrik, buat apa, itu mayoritas dari PDB di Indonesia. Jadi ekonomi Indonesia memang
di drive oleh si rumah tangga ini, ya kan, benar-benar rumah tangga ini berperan besar gitu. Orang pikir kemiskinan sama ekonomi tidak ada hubungannya, itu salah sekali. Justru ini adalah fondasi dari ekonomi kita, si konsumsi rumah tangga ini gitu. Dan memang ya kalau kita lihat kayak di Jakarta, Hmm, tapi di balik gedung tinggi itu, di balik aja gak usah jauh-jauh gitu, betul itu banyak betul sekali kemiskinan di situ. betul, Ya, iya ya, bahkan sangat umum. betul Makanya jangan kita mencari bahwa kemiskinan itu adanya di daerah. betul Enggak, betul enggak kok. Ya, betul sekali. itu ini pengalaman saya pribadi juga ketika saya sudah mulai ikut turun ke lapangan. Iya Memang dalam iya ya, itulah saya lihat ternyata Jakarta ini di bawah gedung ini pun sudah banyak betul betul kehidupan yang bikin kita miris. betul Nah, betul. jadi menurut Mas Dipo sendiri, tolak ukur kemiskinan di kota dan di desa itu apakah bisa kita klasifikasikan apakah memang berbeda Ya, atau kan sebenarnya sama gitu? ya. Jadi mungkin sebat ini dulu ya. Jadi kalau BPS itu dia kan 20.000 rata-rata. Sebenarnya Seluruh Indonesia seluruh berarti? Indonesia rata-rata. Tapi sebenarnya di Jakarta itu lebih tinggi tuh, bisa Ya, 25 atau 26.000 sebenarnya. Tapi ya 26.000 juga nggak, bukan enggak, cuma yang fantastis ya. ngefek banget ya. Ya kan? Jadi biasanya pertama secara perhitungan dulu, secara persentase di kota itu biasanya lebih kecil persentasenya. Tapi jumlah orangnya jauh lebih banyak. Karena kan kalau di urban itu kan padat ya. Jadi mungkin dia persentase kalau ngeliat angka doang statistik kayak oh iya kecil ya persentasenya. Tapi jumlah orangnya sangat banyak. Itu yang pertama. Quantity-nya. Nah, yang kedua, permiskinan di kota itu biasanya lebih struktural. Struktural itu apa? Jadi dia sangat susah buat keluar dari jebakan itu. Kemiskinan itu sesuatu yang apa ya? Ya ada duit dikit langsung pakai buat ini, ada duit dikit langsung pakai ini. Jadi nggak ada saving nih, nggak ada tabungan, ya kan? Nah di perkotaan itu lebih struktural buat keluar dari kemiskinan dibandingkan di Yes. di desa gitu. Jadi mungkin kalau di desa, oh ya mungkin dia tempat tinggal tidak terlalu besar, atau mungkin dia makan bisa dari bertani gitu. Uh, jadi kemiskinannya beda nih. Nah kalau di perkotaan kemiskinan lebih struktural, jadi lebih susah. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Ini trap. Jadi poverty trap. Jangan sangat susah buat orang keluar ke ini. Keluar dari Jadi itu penting banget kenapa disuarakan bahwa garis kemiskinan itu harus naik dari 20.000 ke 50.000. Karena kalau kita nggak ngakuin mereka miskin, keluarnya bakal susah. Jadi pertama kita harus ngakuin memang ini miskin di bawah 50.000, di bawah 1,5 juta udahlah miskin, ya kan? Apalagi Jakarta ya kan? Itu pertama kita rasain. Karena dengan mereka kita ngakuin, paling nggak kita angkanya kita lihat nih, oh Indonesia ini kenyataannya seperti ini. Dan ini dulu pernah kejadian juga di Malaysia juga sama. Malaysia pernah angka kemiskinan kecil. Lalu si PBB bilang ini kayaknya nggak mungkin. Kamu harus revisi batasnya tadi yang 20.000 di kita. Dia revisi, ketika dia revisi, jumlah orang miskinnya banyak banget. Iya kan, banyak kan? langsung naik Tapi justru karena kita udah diakuin, akhirnya dia bisa pikir, oh ini subsidi apa yang kita bisa bantu. penanganan. Penanganannya gimana? Jadi ada diskusi soal penanganan. Selama kita tidak mengakui mereka miskin, kita tidak bisa diskusi soal penanganannya apa. Itu sih Mbak. Jadi ini hal yang penting banget. Dan saya sampai hari ini nggak ngerti kenapa BPS tetap kekeh di 20.000. Itu nggak masuk akal. Ya, tidak ada alasan sama sekali buat BPS tetap di 20.000. 20.000 itu sejak kapan? Udah lama Mbak, dari mungkin zaman SBY kali. Oh, Jadi ini udah lama tidak direvisi juga. Jadi kalau kita ngomongin, kan pemerintah mungkin bilang kemiskinan ekstrim. Mungkin kemiskinan ekstrim memang turun. Tapi kan ini bukan kemiskinan sebenarnya kan. Kemiskinan sebenarnya di otak saya 50.000. terus harusnya lebih tinggi dong ya? Harusnya lebih tinggi. Harusnya Ini 194 juta. Ini banyak ya. Ini 194 juta dari 280 juta ya. Jadi bukan angka yang kecil. Tipo harus tadi 20.000. Itu jadi batas pengeluarannya 20.000 per hari, pengeluaran per hari. Jadi si Susenas itu, ya jadi si Susenas itu setiap bulan Februari September dia melakukan survei. Ya kan dia survei ketokin ke ibu-ibu kemarin buat belanja cabai berapa ya, buat belanja beras berapa ya. Itu jadi kita selalu berasa pengeluaran. Kalau pengeluarannya di atas 20.000 per hari sama BPS itu dianggap tidak miskin. Yang menentukan standar 20.000 BPS. Coba tanya ke BPS saya. Saya juga setuju. Karena kalau dia sebenarnya masalah gini, kalau dia akun tinggi,
kemungkinan besar dia harus kasih subsidi lebih tinggi. Iya, jadi ada political di situ. Ada political di situ. Jadi mungkin dia tidak mau, kan yang gampang biasanya ada bantuan subsidi, ada bantuan. Beban jadi berat. Bebannya jadi berat. Ya kan? Yang harus dia lakukan sebenarnya dia naikin tetap, tapi bebannya dia adjust aja. Tapi harus diakuin gitu. Jangan sampai kita tidak mengakui. Ataukah itu hubungannya juga dengan saya? Kalau dinaikkan kemudian angka kemiskinan naik berarti pemerintah dianggap gagal. Nah, kayak tadi, jadi kan Iya, saya mulai iya, tadi iya, makanya iya. Malaysia dia revisi, ketika dia revisi angkanya fantastis Langsung naik. naik. Berapa juta. Tapi justru karena direvisi diskusinya beda kan, orang kayak ini gimana nih ngurangin. Kalau sekarang kita kayak oh ya kemiskinan es krim turun, kita udah sukses nih, jadi udah nggak ada diskusi lagi, gitu sih mas. Apa bedanya kemiskinan dengan tadi kemiskinan? Jadi ada beda-beda tuh mas. Jadi definisi ada kemiskinan es krim tuh kalau nggak salah saya agak lupa angkanya $2 berapa, terus ada $3 Kenapa disebut ekstrim? karena dia yang paling bawah. Jadi ada miskin ekstrim, ada miskin, ada rentan miskin. Jadi ada dimainin nih, yang angkanya turun itulah yang ekstrim. Jadi yang miskin banget, bukan miskin aja, ya kan? Tapi ya Nggak bisa bikin apa-apa ya. iya, yang miskin banget itu di bawah di $2, ya kan? Lalu ada yang definisi $3, dia rentan. Ada jadi di kita definisi banyak banget. $2 itu yang 20.000 tadi. 20.000 tadi. Jadi kita definisi banyak banget, ya kan? Definisi banyak banget. Seharusnya kita bilang aja kalau di Bank Dunia tuh udah 50.000, di bawah ini udah lu miskin, udah nggak usah pusing. Sebenarnya gini, Mas Diko, kemiskinan struktural itu seperti yang tadi Mas Diko katakan terjadi di perkotaan. Iya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan akhir-akhir ini ada gerakan demonstrasi yang dilakukan. Sabar, Mas. Belum sampai sana kita. Enggak, itu karena pengaruh kemiskinan struktural nggak? Jawaban singkatnya iya dong. Karena itu dia 2/3, ini 2/3 loh. 1, 2, 3. 2 miskin gitu. Iya kan? Jadi jumlah kesulitan ekonomi ini quite real ya, Mas. Itu yang pertama. Jadi kalau soal kemiskinan tadi ya, angkanya lebih dari 2/3 itu memang miskin. Kedua, kalau ngomongin pengangguran di kita juga sebenarnya jauh lebih banyak daripada angka yang diberikan. Karena kita definisinya agak kecil. Ya, definisi pengangguran itu bekerja 1 jam per minggu. Cuma kan nggak mungkin kan kerja 1 jam itu cukup buat kehidupan kan? Ya kan? Nah, terus lalu juga pengangguran itu di kita lebih dari setengah itu kita bekerja di sektor informal. Jadi Gojek atau punya warung. Jadi bukan di perusahaan gitu. Nah, jadi kalau ngomongin misalnya konteksnya demo kemarin, mungkin terlepas siapa yang mulai ya, karena ada yang bilang Jokowi, ada yang bilang asing, terlepas siapapun yang mulai, ketika itu sudah mulai di Senen dan Kuitang dan macam-macam, itu udah warga lokal. Kenapa ya? Karena mereka nggak kerja. Iya kan? Gojek gimana pun juga Gojek kurang layak ya, mohon maaf ya. Ya itu nolong pendapatan segala. Tapi apakah itu layak? Ya kan sebenarnya batas antara iya dan tiga, ya tipis lah, selalu kurang. Gitu. Jadi si warga itu mulai campur ya karena kemiskinan dia nggak punya kerja, nggak punya apa. Jadi masalah ekonomi ini cukup real ya. Terus dari pemerintah dia selalu bilang kita tumbuh 5%, 5,5%, ya kan? Tapi kok orang miskinnya masih banyak. Artinya pertumbuhan ekonomi kita yang 5,5% per tahun itu tidak membawa dampak ke pendapatan yang real kepada masyarakat. Gitu. Malah menunjukkan sebenarnya pertumbuhan itu menunjukkan adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Gitu. Pertumbuhan itu banyak untuk jadi entah yang paling kaya, yang tadi yang tidak masuk 2/3, yang sepertiganya, iya kan? Atau memang hanya beberapa industri saja, ya kan? Sedangkan si konsumsi rumah tangga yang kemiskinan itu adalah 55% dari ekonomi kita. 55%. Berarti susah ya orang tua dari betul. Secara ilmu ekonomi. Iya. Biar masyarakat juga paham. Iya. Jadi kayak lebih bahasa Inggrisnya tuh poverty trap. Jadi susah karena selalu mepet. Jadi nggak ada duit ekstra itu loh. Karena pengeluaran di kota itu biasanya lebih tinggi kan dibandingin di desa. Jadi dia selalu cycle, ada duit lebih buat bayar pendidikan, buat bayar SPP, ada duit lebih beli baju dikit gitu. Tapi selalu mepet gitu. Belum bicara utang ya. Belum bicara utang. Iya. Terus kalau kita ngeliat tadi Mbak Mary good point. Jadi kayak data pinjaman online tuh naik terus di Indonesia. Iya kan?
Dan perlu diingat ya, pinjol itu tuh bukan jutaan rupiah minjem, rata-rata tuh 300.000, 400.000. Ya kan, yang bunganya gila-gilaan itu mereka minjem tuh nggak gede, ya, biasanya di bawah 1 juta. Karena gampang, karena dia ke bank udah nggak bisa, ke BPR udah nggak bisa, ke koperasi udah nggak bisa, ya gue pinjam lah. Tapi ini masalah struktural, jadi masalah, kalau saya melihat demonstrasi ini benar-benar, ya emang orang lagi sulit. Kita cuma nggak pernah ngaku kan, kita nggak pernah ngaku kita lagi sulit. Ya. Pemerintah nggak jujur ya? Mungkin bukan nggak jujur ya, Atau pemerintah nggak mau mengatakan yang sebenarnya? mungkin tidak mau membuka yang bagian itu gitu. Again tadi antara BPS sama Bank Dunia, dua-duanya pakai Susenas. Sumber datanya sama nih, cuma satu batasnya 20.000, satu batasnya 50.000. 50.000 itu batasnya si Bank Dunia. Iya. Itu $5. 8 dolaran ya. Seratusan ya. Iya, iya, iya. Per hari itu ya? Per hari. Itu hitung perseorangan ya, bukan family ya. Bukan. Nah, jadi gambarannya, kalau saya begini, enggak saya ikut lah kampanye lah. Kok rakyat ini ternyata Sulit. Dan disitulah berjalannya fungsi dari politik tadi. Iya, iya, iya. Sepertinya betul kata orang, ada sebagian orang yang ngomong bahwa sepertinya sehingga jika mereka butuh gampang untuk disentuh. Nah, mengingat akhir-akhir ini begitu heboh lah tentang aksi kemarin, yang tentu saja aksi ini kalau saya lihat dipicu juga tentang perut juga. Memang nggak nampak itu masalah perut. Betul. Tapi yang mereka kejar itu adalah kok bisa senjang banget. Ya, akhirnya mereka katakan ya mereka bisa berbuat sangat anarkis, membakar, kemudian mereka merusak dan menjarah umum, ada rumah-rumah para dewan dan sebagainya. Perspektif seperti apa yang Mas Dipo lihat dari kejadian itu? Jadi yang seperti saya bilang Mbak Mary benar banget. Memang ini masalah perut ya. Memang kenyataannya rakyat kita lagi sulit. Dan kemiskinan itu sebenarnya bukan hanya pendapat atau pengeluaran ya. Itu masalah akses ke air bersih, akses ke pendidikan, jadi sebenarnya cukup kompleks ya. Bukan hanya lo ada duit gitu. Sebenarnya masalah berbagai hal juga, dan kayak di perkotaan isu-isu akses ke air bersih yang cari di Pluit gitu. Orang berduit pun nggak susah cari gitu. Jadi sebenarnya cukup kompleks, dan kalau saya sih sebenarnya ngeliat ya, mungkin kalau yang mahasiswa atau buruh mereka konteksnya agak beda ya. Mereka mungkin ada yang mau politik lebih baik, mungkin gaji buruh. Tapi in essence kalau kebanyakan orang menurut saya adalah kesulitan di ekonomi ini, ya kan? Saya juga mau cerita dikit. Jadi si ekonomi ini kan mungkin dari yang makro tadi PDB pertumbuhan ini, dan juga tadi yang ibu-ibu di pasar gimana ngidupin anak kuliah. Saya ngeliat yang demo kemarin ini mungkin sebagai simbol ya. Jadi kemarin yang di Jara ada dua kan. Satu adalah si Kementerian Keuangan, ya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, rumahnya di Jara. Lalu yang kedua di Jara adalah anggota-anggota DPR. Nah, yang di Jara Ibu Sri Mulyani ini sebenarnya ini adalah simbol yang tepat bahwa kita punya masalah fiskal di Indonesia. Ya kan? Terlepas ada demo atau tidak. Lalu yang kedua, yang si anggota-anggota DPR ini menunjukkan kesenjangan sosial yang real. Ya kan? Jadi saya sempat hitung kalau misalnya kita 100 juta dibandingin tadi 1,5 juta, itu hampir 67 kali lipat. Kalau 1,5 betul. Iya kan? Dan itu kan memang angka yang real ya. Maksudnya 70 hampir 2/3. Jadi segini wajar nggak sih? Jadi si DPR ini tidak bisa mempresentasikan rakyat yang diwakilkan. Itu paling nggak minimal dari gaji ya. Kalau UMR ya mungkin sekitar 3 jutaan lah ya. Iya. Kalau kita linkage-nya itu sekitar 35-an kali. Iya, jadi terlalu jauh antara si DPR dan si rakyat. Kesenjangan ini. Nah, kedua yang saya mau diskusi sedikit itu adalah soal, ini mungkin agak ini ya, soal makro sedikit. Soal si fiskal tadi. Jadi sebelum demo pun itu sebenarnya kita udah sinyal-sinyal kita bakal masuk ke krisis fiskal. Kita belum sampai ke sana, ya. Jadi tapi udah ada tanda-tandanya, ya kan? Kalau dulu almarhum Faisal Basri dia bilang bakal 2026, ada berapa ekonom bilang bakal Juni 2026. Kapanpun itu kita sebenarnya udah dekat.
Nah, setelah krisis 98, IMF itu sebenarnya dia bikin kriteria negara mana sih yang kira-kira akan menghadapi krisis fiskal. Dan itu ada beberapa poin, ada 4. Yang pertama adalah utang yang berlebihan. Ya kan? Jadi misalnya di APBN di rencana kita 2026 kita mau minjem sekitar 780 triliun. Dari 780 triliun ini 600 triliun kita buat bayar bunganya aja. Buat bayar bunga aja. Kan orang bilang gali lubang tutup lubang. Tapi sebenarnya di kasus ini kita bukan gali tutup, karena gali lubang tutup lubang itu dia minjem, dia bayar pokok sama bunga. Kali ini kita minjem cuma buat bunganya aja gitu. Jadi dari 780 triliun itu hampir 80% buat bayar bunga aja. Ya kan? Buat bayar bunga aja kita ngutang. Dari sisi APBN sendiri ini kira-kira hampir 1/5. Ya kan? 1/5 dari APBN kita cuma buat bayar bunga, bukan pokok. Ya kan? Jadi ini jumlah yang sangat fantastis yang ganggu keuangan kita nih. Jadi yang pertama itu situasi utang. Kedua adalah Utang yang normal itu berapa? jadi hutang itu harus diiringi dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ini kita nggak bisa samain hutang pemerintah sama utang perusahaan sama utang perorangan gitu. Kalau negara memang dia berutang kadang-kadang biasanya buat genjot ekonomi modelnya gitu. Soalnya kalau dia cuma ngarepin pendapatan pajak bisa lama, dia mau cepet gitu. Yang masalah di kita strategi, jadi kalau di ekonomi teorinya namanya strategi utang yang berkepanjangan. Jadi kita selalu berhutang gitu. Kita selalu berhutang. Dan bahkan mungkin akhir-akhir ini kayak si utang ini kita udah terlalu gede, sama si pemerintah pusat sama dia tuh utang tanggung jawabnya dia lempar kemana-mana tuh. Ada yang lempar ke Danantara. Kayak kemarin kita baru beberapa hari lalu kita dibantuin BI, ada program burden sharing. Lalu mungkin yang kalau Bapak teman-teman ingat di awal tahun kita ada efisiensi, ya kan? Walaupun itu sebenarnya bukan efisiensi ya, sebenarnya hanya realokasi karena dananya budgetnya tetap. Yang mereka lakukan salah satunya adalah mengurangi dana transfer ke daerah. Utang kita selama ini yang gede itu buat apa? Itu jadi buat cover operation aja, ya kan? Termasuk juga tadi untuk membayar bunga utang juga. Iya, itu juga. Itu juga. Berarti utang kita nggak sehat. Kita udah nyampe nggak sehat karena berkepanjangan itu. Kalau saya boleh balik lagi tadi, salah satu yang dilakukan yang pemerintah pusat lakukan adalah dia melempar tanggung jawab fiskal itu. Jadi dia ada tanggung jawab utang, dia bilang udah deh, yang pemerintah daerah lu gue potong. Ya kan, jadi misalnya kayak Freeport kan di Papua ya. Cara kerjanya itu dana Freeport itu bayar pajak ke pusat, lalu pusat itu bayar ke Papua. Tapi yang dana transfer ke daerah itu dikurangin di program kemarin yang awal tahun efisiensi. Nah, karena dia dikurangin di daerah itu perlu diingat kebanyakan pengeluaran adalah beban tetap. Itu jadi kayak bayar gaji karyawan, maintenance, dan si pemerintah daerah pusat ini tidak memberitahu pemerintah daerah gimana cara apa nih yang perlu dilakukan kalau kita kurangin budgetnya. Ya, jadi kalau misalnya sebagai contoh aja misalnya Jakarta ya. Kalau Jakarta pendapatan itu kebanyakan dari kendaraan bermotor. Jabodetabek lah. Karena kendaraan bermotor banyak kan. Itu sebenarnya income yang salah besar. Terus misalnya kalau kemarin ingat ada apa pajak padel. Iya kan. Jadi orang nanya, "Loh, kok padel dipajakin basket enggak atau golf enggak?" gitu. Karena sebenarnya enggak basket sama golf udah dipajakin sama pusat gitu. Jadi si daerah tuh harus pinter-pinter nyari buat pendapatan daerah. Nah, tapi di daerah lain misalnya di Pati atau yang di lain, kan mereka nggak ada padel, nggak ada kendaraan bermotor, paling apa yang naikin PBB. Dan beberapa daerah itu dia makanya bisa berani naikin ke sampai 400% apa segala. Iya, karena itu buat nutup si defisit ini. Karena si pemerintah pusat ngurangin kan transfernya. Dan dia bingung gimana nutupnya. Gitu. Jadi dia naikin PBB. Jadi kejadian-kejadian di daerah ini tidak bisa dibungkiri, ada tanggung jawab pemerintah sebenarnya pusat yang dilakukan. Gitu. Berarti semua keadaan ini dipicu sebenarnya oleh persoalan ekonomi yang Betul. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomongin krisis, saya boleh lanjutin tadi ya. Jadi si IMF itu ada 4 kriteria. Satu adalah utang, kedua adalah sensitivitas terhadap resiko. Jadi misalnya kemarin ada demo, ini pasar modal bergerak nggak ya? Terus misalnya nilai tukar berapa? Nah, dan kita berpengaruh walaupun nggak besar, mungkin 1-2% gitu. Tapi berpengaruh. Lalu yang ketiga adalah keberlangsungan jangka panjang atau sustainability. Dan itu kelihatan di bulan Juni kemarin, kita pendapatan pajaknya turun. Kita hanya di 8%.
Biasanya itu kita 10-12%. Kalau negara lain di Asia itu sekitar 19%. Jadi ini kelihatan pertimbangan angka-angka ini ya. Jadi kita memang makin lama makin berat. Lalu yang terakhir yang menurut saya penting sekali kenapa demo ini mempercepat ini adalah masalah kelemahan institusi. Si demo ini membuka kelemahan institusi antara eksekutif dan legislatif, jadi antara pemerintah dan DPR. Kok kayak nggak ada cek dan recheck gitu kan? Kok bisa ya si pemerintah approve 100 juta kayak semacam ya kan di eksekutif di pemerintahan isinya orang partai, di DPR juga isi orang partai. Jadi tidak ada cross dan check balance antara kedua ini. Ya kan, dan juga kayak misalnya contoh yang akhir-akhir ini baru ini antara Bank Indonesia mau cetak uang. Kok Bank Indonesia bisa approve cetak uang? Jadi kelihatan kita tata kelolanya lemah di Indonesia gitu. Nah, karena keempat hal ini krisis fiskal pasti terjadi di Indonesia. Masalah kapan itu beda cerita. Untuk kontras, untuk sedikit kontras, dulu 98 kita adalah krisis moneter. Moneter karena nilai tukar naik. Jadi hal-hal di luar Indonesia sebenarnya yang memicu masalah Indonesia. Ya kan? Kalau krisis fiskal adalah karena kelemahan manajemen di Indonesia sendiri. Kita ngelola utang yang nggak baik, kita bikin kebijakan yang nggak baik, iklim investasi dipersulit, biaya logistik tinggi. Jadi banyak hal yang sebenarnya dikuasai pemerintah kita, krisis fiskal. Dan krisis fiskal itu tidak seperti moneter dadakan gitu. Oh ini kita mati pelan. Krisis fiskal itu kapan terjadi? Ketika kita tidak bisa bayar hutang, di si bunga hutang itu. Dan itu makin lama makin deket. Karena kan kita resiko naik, makin lama kita biaya meminjam juga makin mahal. Iya kan? Apalagi ada demo kemarin berkepanjangan, iya kan? Si investor juga kayak, lu masa sih resikonya pasti lebih gitu. Jadi saya mau apa ya menyampaikan pesan ini kan menurut saya cukup penting dan karena tidak banyak dan ada beberapa ekonom yang menyuarakan ini, tapi banyak yang tidak. Soal krisis fiskal ini pasti terjadi. Yang kita saat ini sudah krisis fiskal dan kalau kejadian itu sangat apa ya? Sangat painful, sangat berat buat semua orang. Karena kalau krisis fiskal misalnya kita nggak bisa bayar utang, yang pertama kejadian adalah nilai tukar jatuh. Nilai tukar jatuh jadi sama pakai Chris Monto. Semua pabrik-pabrik yang import itu bermasalah. Jadi we will have dan itu kita keluarnya bakal lebih lama. Karena mismanagement. Gitu. Kalau kemarin kita manage nilai tukar, selesai. Kalau sekarang kita misalnya manage nilai tukar, ya utangnya masih banyak. Kita tetap harus restructure dan segala. Jadi ada cukup banyak yang masalah fundamental di kita. Terus sarannya untuk Prabowo sebagai presiden menangani ekonomi. Iya. Jadi gini Bang, memang Pak Prabowo menurut saya harus serius reformasi ekonomi. 98 mungkin adalah reformasi politik, yang kita perlukan sekarang adalah reformasi ekonomi. Ya kan? Dan reformasi ekonomi itu paling gampang ganti semua orang yang urusan ekonomi. Dari Kementerian Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, BKPM, sumber daya alam itu juga penting buatnya. Itu harus diganti total semua. Jadi tumbuhkan warna baru, ya kan? Dan harus berani ngambil keputusan gitu. Jadi nggak bisa terlalu bermain politik gitu. Karena sekarang apa? Sekarang 2/3 orang Indonesia udah miskin. Kayak kita menunggu apa lagi? Ya kan? Beras susah, ya kan? Banyak lah isu-isu yang kecil. Tapi secara fundamental, yang pertama harus dilakukan adalah reformasi ekonomi. Ya kan? Dan itu mengganti semua pemain-pemain yang wajah lama. Jadi Mas Tipo dukung ya untuk menggantikan Sri Mulyani ya? Ya dukung. Tapi karena sinyal kan. Jadi kalau misalnya masalahnya gini, kan pasar itu melihat sinyal ya. Jadi ketika Pak Prabowo kita ganti presiden dari Jokowi ke Pak Prabowo, tapi Menteri Keuangan tidak ganti, pasar itu melihat tidak ada yang berubah. Iya kan? Caranya sama, tekniknya sama, bukannya bosen ya, tapi oh ya sebenarnya kayak gini modelnya, naikin utang, ntar pajaknya naikin lagi gitu. Itu modelnya gitu. Jadi kalau orang baru paling nggak agak apa ya gitu. Jadi satu hal kemarin saya ada nonton bahwa kita ada solusi lain. Kalau zamannya Pak Soeharto dulu ada yang disebut dengan anggaran berimbang. Artinya gini, kita lihat dulu nih pemasukan kita kemana gitu. Ya. Kalau sekarang kan pengeluaran ini gaji dinaikkan, DPR dinaikkan, yang ternyata ya ini gambaran yang diributkan setelah 50 juta anggaran tunjangan rumah, ternyata DPRD DKI 70 juta. Iya, lebih gede lagi. Baru lebih kebongkar lagi. Belum
juga kita bakal demo susulan. Jadi begini, dia bilang kalau zaman dulu yang namanya peminjam itu IMF akan langsung turun ke proyek tersebut, dan itu mungkin agak berbeda dengan sekarang yang kita tahu bagaimana ujung-ujungnya IKN mangkrak gitu. Kemudian banyak lagi sekarang ini ada bandara-bandara yang juga tidak dipakai, padahal bangunnya itu angkanya juga udah triliun. Kemudian ada lagi jembatan yang baru diresmikan terus rusak langsung, dan itu kenyataan. Kadang juga dalam pembangunan tidak perlu visibility study. Ya. Ini adalah kebobrokan yang sudah kita dapatkan selama ini. Tapi sebenarnya ada kabar baik. Ini contoh nih, judol kan gede banget tuh. Kenapa mereka tidak mempajakin yang gede untuk judol? Contoh, kalau memang nih judol kayaknya susah banget dibasmi. Kemudian sumber daya alam, ini kan luar biasa angkanya, ribuan triliun. Kenapa tidak memajakin dari situ? Kemudian ada satu lagi tuh saya lupa. Tapi intinya adalah dari ketiga poin ini aja udah mungkin kalau nggak salah dihitung tuh sudah 14.000 triliun itu bisa dihitung, bisa dapat dari situ gitu. Kesulitan apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh Sri Mulyani sehingga dia mainnya yang receh aja gitu ya. Sedangkan masyarakat sudah ditimpa dengan harga, dengan kebijakan atau regulasi-regulasi yang bikin repot gitu. Kira-kira Sri Mulyani itu repotnya itu di mana kalau dia bisa nggak sih dia majakin oligarki? Dia tuh begitu deh. Gitu ya pertanyaannya. Kira-kira. Kalau saya rasa real itu ya, itu lebih political will ya. Dan political will ya, dan memang terlihat tertimpang sekali ya soal urusan pajak ini. Dan Mbak Mary betul sekali, kita sering sekali memajaki yang kecil-kecil, yang perintilan. Bu Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan bilang, oh kita mau fokus di shadow economy. Tapi apa shadow economy? Ya UMKM. Iya kan? Jadi kenapa awal tahun kita mau naikin PPN? Kenapa? Karena di Indonesia kebanyakan sektornya informal. Jadi orang tidak bekerja, tidak punya slip gaji, tidak punya NPWP. Kenapa dia mau naikin PPN? Karena itu adalah sektor yang UMKM. Gitu. Ya kan? Karena itu kenanya ke barang langsung. Ya kan? Bukan ke perorangan atau ke perusahaan. Nah, menurut saya di Indonesia sering sekali terbalik-balik nih antara siapa yang butuh dan siapa yang nggak butuh. Contoh subsidi misalnya. Subsidi kereta udah dikurangin. Kita udah diskusi mau kurangin subsidi LPG. BBM juga mungkin mau dikurangin. Tapi di lain sisi di Jakarta mobil listrik dapat subsidi. Siapa yang dapat subsidi? Iya kan? Dan ini kayaknya lebih sama sekali. Buat apa kita mobil listrik, please deh. Ya kan? Jadi ini masalah keberpihakan kalau saya melihat. Jadi memang tidak ada political will, tidak ada keberpihakan dalam isu-isu ini. Dan again Mbak Mary, menurut saya itu sekarang ini kenapa kita udah deket sekali ke krisis fiskal. Sebenarnya udah nggak bisa solusi 1, 2, 3 tadi yang Mbak bilang apa judol sumber daya alam. Enggak, kita harus bongkar di unwind katanya. Jadi kita perlu tarik semua ini kebijakan, kita perlu ini semua, restructure semua. Nggak bisa solusi 1, 2, 3. Jujur aja saya bukannya, saya respect lah sama Abang Said gitu. Cuman buat ekonomi jujur aja kita harus reformasi total. Nggak bisa, nggak dapat. Karena masalahnya udah terlalu besar. Gitu sih Mbak. Terlalu besar, terlalu apa namanya? Jadi nggak bisa solusi. Oh pajakin oligarki selesai atau kita nggak bisa Mbak. Ini terlalu luas masalahnya. Oke. Nah kalau begitu, apakah mungkin akan muncul yang namanya demo lagi nih? Nah mengingat kemarin, ini sekalian aja kami mau bahas. Kebetulan di sini ada Bang Gafur. Sekalian kita mau mempelajari ternyata efek dari aksi atau demo kemarin cukup berimbas. Terutama ini yang parah adalah anak muda, Bang. Kemarin itu sebenarnya demo itu menyasar ke siapa dan dilakukan oleh siapa kita juga nggak ngerti, Bang. Karena semua orang turun gitu ya. Sehingga agak sumir juga kalau kita mau nanya, oh ini penyebabnya si A, penyebabnya si B. Tetapi ada satu hal yang sangat kita sayangkan bahwa pihak kepolisian atau para penegak hukum yang dengan katakan ya boleh saya bilang dengan semena-mena dengan tanpa prosedur ya, langsung menciduk ya. Kalau yang kami rasakan itu ada langsung keponakan kami itu Laras, dia diciduk itu lagi Zoom
Dan ini anak tidak pernah ikut aksi, tidak pernah ikut afiliasi dengan namanya demo-demo, tapi kok dia bisa langsung diambil. Nah, sebelum saya bertanya kepada di sini kebetulan ada Bang Gofur, mungkin Abang sedikit memberikan inilah, harusnya pemerintah tuh bersikap seperti apa sih kalau udah kejadian seperti ini gitu. Iya. Jadi mungkin kalau dari kacamata ekonomi dulu ya, memang pemerintah itu tidak mendengarkan aspirasi rakyat, ya kan, masalah lapangan pekerjaan. Contohnya kayak beberapa bulan lalu kita ada masalah kabur aja dulu. Itu kan sebenarnya mereka mencari lapangan pekerjaan, gitu. Jadi solusi ini nih nggak didengar. Jadi kedua, benar kata Mbak Mary, ini sangat serabutan sekali. Menurut saya cukup mengkhawatirkan dan cukup concerning ya. Isu bahwa banyak sekali mahasiswa, aktivis, dan bukan siapa-siapa yang main ditangkap aja. Saya dengar angkanya itu bisa mencapai 3.000 orang yang telah ditangkap sampai hari ini. Dan ini tuh nggak benar. Ya kan, mohon maaf gitu. Karena ditangkapin pun juga masalahnya nggak selesai. Masalahnya masalah ekonomi gitu kalau saya ngelihatnya. Ya kan? Jadi kalau menurut saya Pak Polisi dan teman-teman cobalah, ya kan, coba direview kembali siapa yang ditangkap, siapa yang ditangkap, ya kan, coba didengarkan aspirasi masyarakat, apa yang perlu dibenahi dari masyarakat, gitu. Tetapi ini urusan tangkap menangkap, ya udahlah nggak bener lah. Tadi misalnya tadi Mbak Mary bilang Laras, itu kayak kayak ya orang lagi emosi gitu. Karena apa? Karena lagi sulit, orang lagi sulit, ya kan. Dan perlu diingat ya, secara ekonomi, kalau misalnya masyarakat kelas bawah dari dulu mah udah ditekan, ya kan, mereka sulit dari dulu. Yang kali ini adalah masyarakat menengah, mereka turun ke kelas bawah, ya kan, makanya mereka lebih bersuara, mereka nggak terima, gitu. Jadi mungkin dia tolong dievaluasi lagi kembali. Sekian Mbak Mary. Baik. Nah, sekarang Mas Dipo, kira-kira untuk Pak Prabowo sendiri, Mas Dipo dalam menangani masalah di kemarin gitu dengan penangkapan yang begitu banyak hampir 3.000, baiknya bagaimana menurut Mas Dipo Prabowo harus melakukan? Nah ini berhubungan juga dengan pemerintahannya Pak Prabowo di kemudian dengan anak muda dan lain-lain. Jadi menurut saya yang pertama, yang pasti harus dilepas semua lah, si anak-anak mahasiswa ini, ya kan. Kecuali memang ada dalang beneran atau ya asing beneran gitu. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah dilepas, karena ini bikin nggak stabil. Orang jadi was-was, gitu. kalau ada efek ekonomi ya? Mungkin kalau yang jangka pendek mungkin sudah ada, tapi tidak terlalu besar ya. Yang menurut saya yang paling besar adalah si krisis fiskal itu, karena confidence investor hilang kan. Investor asing, dan kepercayaan itu harganya mahal ya Mbak. Kepercayaan, independensi, transparansi, itu harganya mahal. Jadi intinya Prabowo harus segera melepaskan ya? Harus melepaskan. Jadi pertama harus melepaskan. Kedua, si mahasiswa itu kan tuntutannya banyak ya. Intinya tidak bisa hanya sekedar, oh kita cancel naikin gaji. Orang tuh mau lihat perubahan yang real. Iya kan? Dan menurut saya, ya itu dia ya, mungkin kalau dari segi ekonomi paling tidak reformasi ekonomi. Ya kan? Tapi di lain itu juga mungkin harus buang orang titipan, buang korupsi. Jadi harus kelihatan yang real. Orang tuh ngarepin perubahannya besar. Jadi tidak matching antara apa yang diberikan, apa, oh tidak boleh, tidak ada kenaikan gaji, tidak boleh apa bepergian DPR, tidak boleh flexing, ya kan, itu yang diharapkan masyarakat segini, yang dikasih cuma segini, jadi terlalu besar gapnya. Masuk ini ya, Mbak Laras ini harus dilepas ya. Setuju. Ini sebenarnya ini bukan kriminal, ini cuma emosi. Kalau dia sebagai warga negara juga kaum muda yang ingin melepaskan, menyatakan kalau hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Gitu. Iya, jadi mereka lebih frustasi lah. Kalau anak-anak muda ya karena mereka lapangan kerja nggak ada. Kalau kerja mungkin nggak ada demo kali. Cuma karena di kagak ada kerja, ya kan, yang kerja cuma jadi Gojek, ya kan, ya wajar lah pada kesel. Gimana Bang Gofur menanggapi? Ya, saya terima kasih ya bersama Mas Dipo. Saya pikir ini seorang ekonom muda yang perlu didengar pemikiran-pemikirannya. Apa yang disampaikan Mas Dipo tadi, saya pikir banyak sekali para ahli kita nggak pernah menyampaikan itu. Saya juga nggak tahu apakah itu juga disampaikan kepada pemerintah. Mas Dipo pikiran-pikirannya ini kalau dirumuskan jadi satu kebijakan kebijakan atau jalan reformasi kebijakan ekonomi, saya kira 2045 itu kita akan hadapi dengan
optimisme ya, yang disebut dengan generasi Indonesia emas. Hmm. Tapi ketika Mas Dipo menggambarkan situasi ekonomi Indonesia yang luar biasa tadi, saya jadi khawatir ya, kita menghadapi Indonesia atau kita akan memasuki Indonesia 2045 itu menjadi Indonesia cemas. Cemas dari sisi ekonomi, cemas dari sisi penegakan hukum, Betul. cemas dari sisi pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh anak-anak muda. Biasa ya. Saya berharap anak-anak muda seperti Mas Dipo ini harus bisa berperan untuk Indonesia saat ini dan untuk Indonesia. Begitu, Ya, gimana? luar biasa. Saya jujur aja, saya merinding tadi. Oh, iya. Perkembangan kasus Mbak Laras gimana tuh? Iya, jadi untuk kasus Mbak Laras sendiri, kebetulan Mas Dipo izin saya selaku kuasa hukumnya ya. Mungkin saya bisa update juga buat teman-teman. Mbak Laras ini anak muda yang tergerak karena rasa kemarahannya terhadap situasi Indonesia saat ini. Aksi demonstrasi itu kan dimulai rangkaiannya dari tanggal 25 Agustus ya. Kemudian memuncak pada tanggal 28 Agustus ketika ada seorang pengemudi ojol dilindas oleh mobil kepolisian, kemudian meninggal dan menuai simpati rakyat Indonesia yang luar biasa. Sehingga pada tanggal 29 Agustus itu terjadi eskalasi demonstrasi yang besar di seluruh penjuru Indonesia ya, bukan hanya di Jakarta sebagai titik sentralnya gitu, tapi juga terjadi pembakaran di beberapa wilayah. Lalu kemudian pada tanggal 29 itu sekira ini faktanya ya, itu sekitar siang hari menjelang sore itu beliau memposting suatu story di Instagram menunjuk ke gedung Mabes Polri ya dengan kata-kata sebetulnya pakai bahasa Inggris tapi diterjemahkan kata-katanya ada membakar gitu ya, membakar gedung gitu ya. Kata-kata membakar gedung itu kan sebetulnya adalah kata satir ya. Iya. Ya, itu kalimat satir gitu. Iya. Ya, karena Tapi harus pulang gitu kan. iya, Ya, tapi harus pulang. Ke mama. Iya, saya harus pulang ke rumah gitu. Itu sebenarnya kata ejekan sebetulnya. Iya. Ejekan untuk Mabes Polri yang saat itu menangani aksi demonstrasi tidak proper, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan hukum ya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan kalimat itu sebetulnya setelah beliau posting, Mbak Laras posting, Mbak Larasnya langsung pulang ke rumah. Gitu. Dia nggak ikut, nggak ikut demo, nggak ikut aksi massa, bukan demonstran juga gitu ya. Tapi kemudian pada tanggal 31 itu, 2 hari setelah diposting itu, ya laporan LP-nya naik di Mabes Polri gitu. Dan setelah tanggal 31 itu, 1 hari setelah LP naik, kemudian sudah keluar surat perintah penangkapan. Dan surat penetapan tersangka, perintah penangkapan, dan kemudian dijemput pada tanggal 1 September, 1 hari setelah LP naik ya. Itu kemudian dijemput di malam hari sekitar jam 6 sore, jam 6 masuk jam 7, itu Mbak Larasnya lagi meeting online dengan Sekretaris Jenderal AIPA ASEAN. Dan Mbak Laras ini sedang melakukan persiapan untuk berangkat ke Malaysia ya. Ini anak muda cerdas banget. Saya pikir cerdasnya nggak kalah lah sama cerdasnya Mas Dipo gitu ya. Kalau suara-suara anak muda yang cerdas-cerdas ini dibungkam, saya pikir ya Indonesia tidak akan punya masa depan. Udah ditahan berapa hari? Dari tanggal 2 untuk 20 hari. Jadi sampai tanggal 21 September. Begitu. Dan kalau saya evaluasi nih dari sisi hukum nih ya. Tadi bagus nih dari sisi ekonomi nih bagus. Kalau dari evaluasi hukum saya begini. Ekonomi dan hukum itu kan dua struktur yang sebenarnya kan saling mendukung ya. Ekonomi bagus tapi kalau hukumnya berantakan juga tidak akan sehat juga. Betul. Buat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga kalau ekonominya bagus tapi hukumnya bagus, penegakannya bagus tapi tidak ada kesejahteraan, masyarakat juga akan melakukan perlawanan hukum gitu dan akan melanggar hukum. Jadi saya mau update sedikit dari sisi hukumnya begini. Hari ini Bareskrim Polri itu terhadap anak-anak muda yang menyuarakan suara keprihatinan atas kondisi ekonomi yang tadi kita sebentar lagi akan masuk kepada jebakan atau tantangan fiskal tadi ya, krisis fiskal tadi, itu kemudian tidak dilakukan secara proper sesuai dengan hukum gitu. Mbak Laras ini tidak pernah dimintai klarifikasi. Harusnya berdasarkan KUHP itu pada saat LP naik
harusnya diklarifikasi dulu, ya, dimintai dulu keterangan, ya. Kemudian si terlapor ini memberikan keterangan di hadapan penyidik supaya penyidik bisa merumuskan ini kira-kira apa yang disampaikan oleh Mbak Laras ini ada nggak mens reanya dalam bahasa hukumnya gitu ya. Ada nggak sih niatan jahat untuk mengajak orang membakar gedung Mabes Polri gitu. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Tapi tiba-tiba udah keluar aja surat perintah penangkapan dan penetapan tersangka. Nah, itu satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mabes Polri. Kemudian yang kedua, Bareskrim Polri. Kemudian yang kedua gini, Mas Dipo. Yang dikenakan kepada Mbak Laras ini kan pasal-pasal penghasutan ya. Jadi ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 160 KUHP dan pasal 161 KUHP. 4 pasal ini masuk dalam satu klaster namanya delik penghasutan. Berdasarkan ilmu hukum nih, kalau penghasutan itu kan harusnya delik material. Delik material itu artinya perbuatan itu harus terpenuhi secara sempurna. Dari mulai si penghasut menghasut orang lain kemudian melakukan perbuatan berdasarkan apa yang dihasut. Jadi kalau di ujungnya ini tidak ada akibat, berarti unsur penghinaannya tidak terpenuhi. Masih ngegantung tuh. Ya Bisa kan? diperdebatkan. Bisa diperdebatkan lah. Artinya tidak terpenuhi secara sempurna. Ketika Mbak Laras bilang bakar gedung Mabes Polri, kan nggak pernah ada yang bakar. Ya kan? Jangankan bakar. Percikan api aja nggak ada. Iya kan? Kemudian juga nggak ada gerakan untuk menseruduk gedung Mabes Polri gitu. Jadi saya pikir secara material juga itu lemah. Ya kan? Cuman ya tadi ya kepentingan sekarang ini kan adalah lebih kepada kepentingan untuk membuat satu keadaan Indonesia, keadaan pasca demo ini menjadi stabil. Karena waktu saya tanya penyidik, kenapa Mbak Laras nggak pernah diminta klarifikasi? Penyidik langsung jawab ke saya, ini keadaannya ini karena keadaannya genting. Ya walaupun keadaannya genting, tapi kan tidak boleh juga kita melanggar hukum gitu. Ya, jadi ini hukum dan ekonomi harus sama-sama sejalan supaya bangunan kebangsaan kita ini kuat, supaya Indonesia ini kuat. Gitu. Itu barangkali pandangan saya gitu ya. Jadi artinya ada sisa adik-adik yang mungkin kasusnya sama Mbak Laras ada ya? Saya kira banyak ya, masih banyak bahkan gitu. Banyak yang tidak ada pendamping hukum. Iya ya, tidak ada pendamping hukum. Kan ya kemarin di sebelah itu saya lihat kayak namanya media sosial semua orang pegang akun TikTok. Kan? Jadi mereka merasa bahwa inilah hak mereka untuk bersuara. Kebebasan mereka untuk bersuara gitu. Tapi Bu Mary, Mas Dipo, saya pikir apa yang sebenarnya disampaikan oleh Mas Dipo ini kunci ya. Kami orang hukum hanya melihat dari sisi hukumnya saja. Tapi orang ekonomi itu kan pandangannya kan lebih holistik ya, lebih mengglobal lagi, lebih luas lagi. Artinya mengkaitkan satu keadaan penegakan hukum hari ini, kemudian ada gesekan sosial dikaitkan dengan ekonomi secara makro gitu ya, secara lebih luas. Saya pikir benar ini apa yang disampaikan oleh Mas Dipo bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa didukung juga oleh masyarakat secara luas itu sebetulnya faktornya hari ini orang lapar. Kalau kerja nggak ada itu, yakin benar. Kenapa masyarakat kemudian mau tadi menjarah rumahnya Bu Sri Mulyani, meskipun secara hukum itu salah loh. Iya pasti. Ya, kita tidak benarkan. Kita prihatin lah. Kita prihatin ya. Tapi simbolis, secara sosiologis itu simbol bahwa Bu Sri Mulyani sedang diperlukan oleh masyarakat karena kebijakan ekonomi. Dan ini Menteri Keuangan seumur hidup nih. Sehat nggak sih Mas? Coba Mas Dipo, aku mau tanya aja nih. Iya. Sebetulnya Bu Sri Mulyani menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan itu udah berapa tahun ini? SBY ya? Dari zaman Pak SBY, kemudian Pak Jokowi 20 tahun ya, ini masuk 25 tahun ini. Menurut Dipo sehat nggak sih buat ekonomi kita gitu? Enggak lah, I think. Apakah ekonomi di Indonesia Saya pikir kalau ekonomi Indonesia iya. Menteri ekonominya kayak Menteri Keuangannya ya, kayak Mas Dipo, aduh. Iya. Pak Prabowo tolonglah dengarkan ini suara anak muda cerdas, saya bangga dengan Mas Dipo. Nah kalau gitu kita mendukung Bang Gopur ya dalam upaya ini. Insya Allah kan kami juga minta support. Ini ada ya yang mungkin bisa membantu kita juga karena terus terang kami tentu lebih tahu kami siapa Laras begitu kan, karena kami ada keluarganya. Jadi dan kami juga
paham bahwa saya berkeran, dia memiliki alat yang sangat canggih gitu, sudah pasti. Kenapa dia bisa dapat laras sampai di rumah, pasti dia punya alat canggih gitu kan. Nah, kami harapkan kecanggihan ini mereka pakai untuk melihat jejak digital dari laras gitu loh. Apakah pernah terjadi konspirasi, konsolidasi, kayak gitu kami nggak pernah lihat gitu loh, selama ini disebut kerja gitu. Jadi kami minta tolong kepada aparat ya untuk fokus untuk pembebasan anak-anak ini. Kenapa? Ketika ribuan anak ini masuk dalam, ya nggak enak ngomong ya, penjara gitu ya, itu hak azazi seorang anak itu mereka sudah renggut, masa depan anak itu mereka sudah, saya nggak tahu lagi, mereka matikan ya kan. Karena apa? Di antara anak-anak tersebut tentu ini adalah hidup dari pemegang kekuasaan dan pemegang pemerintahan sekian tahun ke depan. Kemudian ada lagi dari faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Ya tentu bahwa investor bisa saja tidak percaya terhadap negara. Betul kan? Nah, yang terakhir kali ya, atau ada 5 yang berdiri sampai ini? Cukup. Cukup ya? Nanti mungkin Mas Cukup. Dipol. Oke. Nah, terakhir ini aja mungkin sedikit ajakan kepada masyarakat bagaimana kita harus ikut memandang Indonesia saat ini. Memang damai itu akan lebih baik gitu ya. Cuman memang kita perlu support dari pemerintah. Nah, damai kalau cuma di lagu itu tidak akan berarti apa-apa. Mungkin apa yang harus dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi hukum. Demikian. Oke, Mas, nanti ini closing statement aja ya. Closing statement Iya, ya. iya. Oke, sekalian closing statement nanti saya closing Iya, iya. statement juga. Ya, I think mungkin menurut saya again harus dilihat masalah fundamentalnya apa. Ya kan, anak-anak muda mungkin terutama seperti Laras ini hanya ingin menyuarakan aspirasi, ya kan. Mungkin bukan makar, bukan apa, dia frustasi aja ngeliat negara kita kemana. Jadi wajar, ya kan. Dan banyak yang cinta ya sama Indonesia ya, bukannya orang kayak Laras itu tidak bisa bilang tidak cinta gitu, malah justru sangat cinta. Again, jadi menurut saya yang pertama memang harus dilepaskan semua. Ini anak-anak ini. Ingat mereka anak muda dan pengangguran besar ya, lulusan yang baru lulus gitu. Jadi wajar mereka tidak ada kerjaan, komplain, bingung ngapain ya, ikut aksi aja lah gitu. Ya kan, jadi tidak bisa di ini. Lalu yang kedua, bahwa kita yang tadi saya bilang, saya mau recap lagi, kita memang perlu reformasi ekonomi. Karena krisis fiskal ini sudah sangat dekat. Masalah kapan terjadi itu Allah walam, hanya Allah yang tahu. Tapi semua indikasinya, semua tanda-tandanya memang sudah ada. Jadi Pak Prabowo tolong, ya kan, akhirnya demo ini adalah masalah ekonomi kalau menurut saya. Ya kan, dan ini masih bisa dibenarkan ekonomi, tapi memang harus reformasi total. Mungkin sekian dari saya, Pak Gufur, silakan. Oke, terima kasih Mas Dipo, putra dari almarhum ya, ekonom terkenal di Indonesia, Pak Rizal Ramli. Ya, saya lihat jejak pendidikannya juga luar biasa. Sekolah S1, S2-nya di Amerika Serikat ya. Sekarang mengambil program doktoral di UI ya. Welcome to Yellow Jacket ya. Karena kita akhirnya sama-sama juga satu alma mater gitu ya. Nah, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Mas Dipo, seorang ekonom muda yang sangat, saya pikir pikiran-pikirannya sangat dibutuhkan oleh bangsa ini gitu ya. Kalau didengar oleh Pak Prabowo, mudah-mudahan itu bisa menjadi satu masukan agar segera dilakukan reformasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh ya, supaya tantangan ekonomi kita ke depan, terutama yang berkaitan dengan tantangan fiskal ya, krisis fiskal itu tidak lagi terjadi ke depan. Meskipun suka tidak suka tantangan itu nyata gitu ya. Betul. Oke. Saya berterima kasih lah atas dukungan Mas Dipo ya. Kemudian yang kedua ini saya sampaikan adalah ini menjadi catatan penegakan hukum kita yang buruk, betul ya. Jangan lagi kita memperburuk bangsa ini di tengah ekonomi yang sudah sulit, kemudian kita perparah lagi dengan penegakan hukum yang buruk, karena ini juga akan berdampak kepada tadi kepercayaan investor ya, kepercayaan pasar ya, kemudian juga integritas dan wibawa bangsa kita bukan hanya investor ya, para pelaku usaha, tetapi juga kan dunia internasional ya. Dan kita ini hidup di dunia yang sudah terbuka gitu. Indonesia juga dipantau kok, baik ekonominya
penegakan hukumnya gitu Betul. ya. Betul. Jadi mudah-mudahan ini cukuplah, Mbak Laras ini cukup sampai di level ini saja. Kami akan mendorong supaya dilakukan restoratif justice. Dan suara-suara ekonom muda seperti Mas Dipo ini mudah-mudahan bisa membantu kami untuk mengupayakan restoratif justice ya, sehingga Mabes Polri segera menghentikan proses penyidikan perkaranya Mbak Laras dan teman-teman kita yang lain, Ya. pejuang-pejuang yang lain, Betul. supaya jangan lagi naik ke tahap persidangan. Karena nggak ada juga kok mereka ditahan, ditangkap, kemudian apalagi dipenjarakan gitu. Apa gunanya buat bangsa ini? Betul. Ya, hanya karena tadi frustasi mereka aja terhadap bangsa ini karena ekonominya Ditahan makin itu makan anggaran juga. makan anggaran dan membuat ekonomi dan membuat biaya penegakan hukum juga jadi mahal gitu. Iya. Itu aja. APBN lagi dong. APBN lagi. Kalau itu APBN urusannya dengan Baik, terima kasih. Cukup jelas para pemirsa bahwa hari ini kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana efek dari ekonomi di Indonesia baik secara global atau mengerucut tadi ke masalah aksi kita, dan ditutup dengan bagaimana permasalahan anak-anak muda yang ternyata harus menanggung akibat dari sebenarnya ini yang salah bukan mereka juga gitu ya, mereka nggak akan bersuara kalau nggak ada kejadian itu, betul kan? Nah demikian kami akan lanjutkan dengan sesi-sesi podcast berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton kami, semoga bisa mendapatkan kebaikan dari podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu Mas Dipo, hebat, mantap Luar banget biasa. Mas Dipo. Perjuangkan semua. Perjuangkan Ekonom muda ya. Memang benar ya, buah itu